إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Hadirin rahimakumullah. Tak terasa kita sudah masuk ke bulan Rajab. Kita melihat gegap gempita semangat orang-orang untuk beramal di bulan Rajab semakin meningkat. Ada yang memperbanyak sholat, ada yang memperbanyak puasa. Tapi ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalan. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang bagaimana Dia menciptakan kematian dan kehidupan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Dulu kita tidak ada. Dan kita juga tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi ini. Dan Allah menciptakan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Sebagian kita yang mungkin sudah belajar tentang agama Islam ini, dia berpikir beramal dengan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tapi ternyata syarat diterimanya amalan bukan hanya sesuai dengan aturan dan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ada dua syarat agar amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah ikhlas. Kita mengamalkannya bukan karena berharap pujian manusia. Kita juga tidak berbangga dengan apa yang kita amalkan. Kita benar-benar melakukan itu lillahi ta'ala. Syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita hendak beramal, tanyakan terlebih dahulu. Cari ilmunya terlebih dahulu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan? Apakah Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan agar kita mengamalkan? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan bagi kita untuk mengamalkan?
Ketika beliau mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan hal tersebut, amalkan. Berkaitan dengan bulan Rajab ini, para ulama terdahulu telah menyusun kitab-kitab yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab ini. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab. Beliau menjelaskan bahwa ternyata hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan solat tertentu di bulan Rajab, puasa tertentu di bulan Rajab ini, hadis-hadis itu lemah atau palsu. Tapi bukan berarti bulan Rajab tidak ada keutamaannya. Bulan Rajab ini salah satu bulan haram. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla dalam ketetapan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram yang Nabi SAW menjelaskan, salah satunya adalah bulan Rajab. Maka ahibati fillah, yang ingin menambah sholatnya, menambah puasanya, menambah ibadahnya, silahkan. Yang ingin memperbanyak baca Al-Qur'annya, tafadhol, tanpa mengkhususkan amalan tersendiri. Kenapa tidak boleh? Bukankah kita ingin berbuat kebaikan? Nah, tapi sekali lagi ketahuilah bahwasanya ujian Allah itu yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ghashiyah, "Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Ada orang-orang yang amilah, bekerja, beramal, beribadah, capek dan lelah. Tasla naron hamiyah, tapi ternyata dia masuk neraka. Maka kita jangan hanya mempedulikan banyaknya amalan kita, tapi kita harus mulai berpikir, apakah yang sudah kita amalkan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah kita berpikir yang penting saya beramal? Ada orang yang sholat masuk neraka. Fawailul lil musallin. Di neraka tempatnya. Ada orang yang puasa, kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Maka kita harus mulai berpikir, apa sholat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, sodakoh yang kita keluarkan diterima sama Allah Azza wa Jalla? Apakah syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi?